Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada para dosen, rekan-rekan sejawat, dan para hadirin yang sudah hadir di dalam seminar proposal Mega Dilananda. Untuk judul proposal yang saya bawakan adalah pengaruh teknologi finansial fintech terhadap pengelolaan keuangan pribadi di era digital pada mahasiswa STIM Sukma Medan. Untuk latar belakang dari penelitian ini muncul dari pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan pribadi terutama di kalangan mahasiswa, yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi finansial atau fintech di era digital, dan perkembangan ini tuh mencakup kemudahan akses penggunaan aplikasi keuangan dan inovasi lainnya yang mempengaruhi cara mahasiswa dan merencanakan keuangan mereka. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak fintech itu terhadap pelaku penelitian, di mana pelakunya adalah mahasiswa STIM Sukma, di mana pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa STIM Sukma itu perlu dianalisis fenomenanya. Nah, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang perubahan pola pengelolaan keuangan di tengah dinamika teknologi finansial yang sangat cepat. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 3. Yang pertama adalah bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa STIM Sukma Medan terhadap teknologi finansial fintech dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi. Lalu, sejauh mana penggunaan fintech mempengaruhi kebiasaan pengelolaan keuangan mahasiswa di era digital? Lalu, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi finansial oleh mahasiswa STIM Sukma Medan dalam pengelolaan keuangan pribadi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengevaluasi pengetahuan mahasiswa STIM Sukma Medan terhadap teknologi finansial fintech dan sejauh mana pengetahuan ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Selanjutnya untuk menganalisis dampak penggunaan fintech terhadap kebiasaan pengelolaan keuangan mahasiswa di era digital, termaksud perubahan dan pengeluaran, penyimpanan, dan perencanaan keuangannya. Lalu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi finansial oleh mahasiswa STIM Sukma Medan dalam pengelolaan keuangan pribadi mereka. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, itu yang pertama untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara teknologi finansial fintech dan pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa STIM Sukma. Selanjutnya, untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam literatur keuangan dan teknologi mengenai dampak fintech di kalangan mahasiswa. Lalu bagi layanan penyedia fintech, yang pertama adalah memperoleh wawasan tentang kebutuhan dan preferensi pengguna, khususnya di kalangan mahasiswa STIM Sukma Medan. Lalu ada mendapatkan saran untuk meningkatkan fitur dan layanan fintech guna lebih mendukung pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Lalu bagi institusi, yang pertama adalah memberikan informasi yang relevan untuk merancang program literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu memberikan landasan untuk kolaborasi dengan penyedia layanan fintech guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan finansial mahasiswa. Lalu ada tinjauan umum. Di era digital yang semakin maju ini, penggunaan teknologi finansial fintech itu telah menjadi semakin umum di kalangan mahasiswa. Lalu fintech itu adalah gabungan dari kata keuangan dan teknologi, yaitu financial dan technology, yang mengacu pada inovasi teknologi dalam layanan keuangan fintech yang mencakup berbagai platform dan aplikasi yang memudahkan akses ke layanan keuangan seperti transfer uang pembayaran, investasi, dan pinjaman dengan menggunakan perangkat digital. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kampus STIM Sukma Medan, sedangkan waktu penelitiannya itu dimulai dari bulan Juni 2023 hingga dengan November 2023. Lalu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif itu dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.
Lalu sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer itu sendiri adalah data mentah yang diambil oleh saya atau peneliti dari sumber utama untuk kepentingan penelitiannya, yang data tersebut sebelumnya tidak ada. Lalu untuk metode pengumpulan datanya itu melalui observasi. Yang pertama, observasinya itu dalam penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa STIM Sukma. Lalu wawancara, dan wawancara ini juga dilakukan langsung kepada mahasiswa STIM Sukma Medan. Lalu penyebaran angket atau kuesioner. Penyebaran angket atau kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan yang sudah tersusun secara cermat dengan menggunakan pengukuran penelitian skala Likert. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka berpikir, di mana ada dua variabel dalam penelitian ini. Variabel X sendiri itu adalah penggunaan fintech atau financial technology. Lalu untuk operasionalisasinya, frekuensi penggunaan aplikasi pembayaran dan investasi fintech dalam 1 bulan. Lalu untuk skala pengukuran dari variabel X adalah jumlah transaksi, frekuensi penggunaan, atau skor berdasarkan tingkat keterlibatan dengan aplikasi fintech. Lalu variabel Y untuk di operasionalisasinya, kemampuan mahasiswa dalam membuat dan mengikuti anggaran, tingkat tabungan, dan tingkat keberhasilan investasi. Untuk skala pengukurannya, skala dari 1 hingga 10 untuk masing-masing aspek pengelolaan keuangan atau variabel terukur lainnya. Dengan menentukan X dan Y ini, saya dapat merumuskan hubungan antara keduanya serta menciptakan kerangka untuk penelitian. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan fintech, khususnya aplikasi pembayaran dan investasi, itu memiliki dampak positif. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan fintech, khususnya aplikasi pembayaran dan investasi, dapat memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam pola penggunaan fintech dan risiko utang dapat muncul, terutama bagi yang menggunakan layanan pinjaman daring. Implikasi praktis melibatkan perlunya pendekatan edukasi keuangan yang lebih cermat dan pengawasan untuk melindungi mahasiswa dan dari potensi risiko keuangan. Maka dari itu direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya itu termasuk pemahaman lebih mendalam pada kelompok mahasiswa tertentu dan evaluasi dampak jangka panjang dari fintech terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Sekian seminar proposal dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.